Puji Tuhan, salam sejahtera, Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, mari kita bangkit, bergerak dan terus berdampak. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian dalam Kejadian pasal 8 dengan tema diingat. Tentunya kita dapat melihat dengan jelas catatan dalam Kejadian pasal 8 tentang Nuh. Ya, apa yang dia alami, saya ingin ringkas dalam beberapa hal. Dia memasuki bahtera ketika usianya 600 tahun. Ya, kemudian kita belajar firman Allah berkata waktu Nuh sudah dalam bahtera bersama dengan keluarganya, hujan turun itu 40 hari 40 malam. Ya, hari-hari ini kita sedang melihat ya musim hujan, cuaca hujan turun beberapa jam bisa kemudian terjadi banjir di mana-mana. Nah, pada saat Nuh itu 40 hari 40 malam, dan catatan firman Allah, mata air dari begitu banyak tempat ya, bahkan dari bawah-bawah tanah itu menyemburkan air sehingga banjir itu menyebar dan menutupi gunung-gunung. Firman Allah mencatat semua makhluk yang ada di bumi di daratan kemudian musnah, dan banjir ini menutupi bumi 150 hari. Dan ketika kita lihat banjir itu mulai surut, bahtera ini berhenti di pegunungan Ararat, tapi tidak langsung bisa keluar ya, karena kemudian setelah 74 hari baru puncak-puncak gunung itu terlihat, dan 40 hari kemudian baru Nuh melepaskan seekor burung gagak, kemudian juga melepaskan beberapa waktu kemudian melepaskan merpati sebanyak 3 kali. Nah, pada kali ketiga lah baru burung merpati itu tidak kembali. Nuh masih tinggal di dalam bahtera itu kira-kira 57 hari lagi. Jadi Nuh itu kemudian dapat dihitung kira-kira menghabiskan 1 tahun lebih beberapa hari selama ada di dalam bahtera. Yaitu tentunya waktu yang sangat lama ya. Apalagi dia di dalam bahtera bersama dengan hewan-hewan, ya, bersama dengan keluarganya, dengan tidak mengetahui ya kapan dia harus keluar. Nuh tidak ada di kapal pesiar ya, yang kemudian banyak fasilitasnya ya, ada kolam renang, ada TV ya, ada hal-hal yang nyaman. Tentunya itu tidak mudah ya apa yang kita belajar di dalam kehidupan Nuh. Firman Tuhan tidak mencatat bagaimana karakter dari Nuh. Tetapi satu hal yang paling penting yang kita bisa belajar, Nuh itu dicatat sebagai orang beriman. Ibrani 11 ayat 7 saya bacakan demikian. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena Nuh seorang yang taat kepada Tuhan, itu sebabnya ia melakukan apa yang Tuhan katakan. Ia memberitahu kepada orang yang dunia ini yang gak percaya. Dia bangun bahtera yang sangat besar. Dia tuntun hewan-hewan itu sepasang untuk masuk ke dalam bahteranya sebelum dia sendiri bersama keluarganya masuk ke dalam bahtera ya. Kemudian kita lihat tadi bahtera itu mulai terombang-ambing, hari berganti hari, dia tidak lihat matahari, tidak ada arah yang ditunjukkan. Jadi kita bisa bayangkan ya, dalam waktu 1 tahun di dalam kapal yang kemudian dia tidak tahu kapan berakhirnya, kapan bisa keluar. Itu tentunya satu pengalaman yang tidak mudah, dan mungkin kita dapat menggambarkan itu seperti seorang yang berada dalam situasi yang tahu kapan mulainya tapi tidak tahu kapan berakhirnya. Seolah-olah Nuh ini ditinggalkan dan dilupakan oleh Tuhan. Ya, mungkin kita pernah merasa demikian ya. Kapan ya ini berakhirnya? Kapan ya aku bisa mengalami kelepasan ini? Kapan ya aku bisa bebas dari semua ini? Ya, kita mengingat ya bahwa pengalaman Nuh ini mungkin juga bisa menjadi pengalaman yang sama yang kita renungkan meskipun peristiwanya berbeda. Ya, terombang-ambing di kapal tanpa tahu kapan bisa keluar itu bukan hal yang mudah. Tetapi kemudian kita bisa belajar satu catatan. Secara manusia Nuh memang tidak mengerti ya, berada dalam satu situasi yang tidak mudah. Tetapi Kejadian 8 ayat 1 mencatat demikian.
Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ya Bapak Ibu Saudara, di sini dituliskan Allah mengingat Nuh. Itu bukan berarti bahwa Allah sebelumnya kemudian melupakan Nuh. Tentunya tidak. Itu hanya berarti bahwa Tuhan itu tetap setia meskipun ada banjir yang besar, ada banyak waktu, ya ada waktu yang cukup panjang, tetapi Tuhan tetap melihat, Tuhan tetap setia kepada janji-janjinya. Dan hari ini kita dapat belajar ada 3 hal yang terjadi yang Allah wujudkan dengan kata Ia mengingat Nuh. Ya, sesungguhnya sangat luar biasa kita dapat diingat oleh Allah bahkan dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Bagaimana Allah mengingat Nuh? Yang pertama, Dia mengirimkan angin. Kita melihat Kejadian 8 ayat 1 menuliskan bahwa Allah mengirimkan angin yang bertiup ke seluruh bumi dan menyebabkan air bah itu mulai surut. Nah, apa yang kita bisa belajar Bapak Ibu? Waktu Allah mengingat Nuh, Allah menyatakan otoritasnya atas kekuatan alam. Banjir itu dari hujan selama 40 hari 40 malam, kemudian Nuh ada di kapal selama 1 tahun, menunjukkan banjir itu kemudian surutnya tidak dalam sehari. Air itu naik perlahan dan turunnya perlahan. Tetapi ya ini dapat menjadi sesuatu yang kita kemudian ingat bahwa ketika Allah mengingat Nuh, Dia mengirimkan angin dengan otoritasnya secara bertahap, banjir itu kemudian surut dan hilang. Nah, apa yang kita bisa ingat Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah yang mungkin seperti Nuh, kapan ya berakhirnya, kita bertanya-tanya kapan ini selesainya. Ya mari kita belajar tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan. Seperti Nuh diingat oleh Tuhan, kita pun diingat oleh Tuhan. Tuhan memberikan pembebasan kepada kita itu secara bertahap, sedikit demi sedikit, hari demi hari, langkah demi langkah. Ya, kita juga tidak mengalami masalah dalam semalam ya, dan kita juga tidak keluar dari masalah dalam semalam, simsalabim. Bisa kemudian itu menjadi sesuatu yang hilang dalam sekejap. Kadang-kadang kita pun harus belajar ya, bersandar kepada otoritas Tuhan. Nuh diingat oleh Tuhan, dan cara Tuhan mengingat, Tuhan mengirimkan pertolongannya, mengirimkan angin, dan itu akan menjadi bagian yang sungguh luar biasa bagi Nuh. 2, Allah mengirimkan tanda, dan tanda-tanda itu adalah melalui burung gagak, melalui burung merpati yang kemudian mendapatkan tanda-tanda yang mereka bisa mengerti. Ketika merpati itu dapatkan daun zaitun, ya Nuh dapat tahu bahwa sudah ada tumbuh-tumbuhan yang mulai tumbuh di bumi ini. Nah, kadang-kadang kita waktu nggak tahu sesuatu ya, kita mungkin mencari-cari, wah kapan ya, apa yang kita bisa lakukan. Tapi belajarlah, Nuh diingat oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberi dia tanda. Nah, mari kita belajar dalam ketidaktahuan kita, di permasalahan kita, di penantian kita. Mari kita belajar, waktu Tuhan itu tidak pernah lebih cepat 1 hari dan tidak juga lebih lambat 1 hari pun. Jadi kita belajar ketika Tuhan memberikan kita kekuatan, ketika Tuhan memberikan jalan keluar, itu selalu tepat pada waktunya. Sama Nuh, Tuhan membuat tanah itu kering, muncul tepat pada waktunya. Kita mungkin merasa dilupakan oleh Tuhan. Kita mungkin merasakan ditinggalkan dalam banjir masalah kita. Tapi kita belajar, tanah kering akan muncul pada waktunya. Sama seperti burung merpati, temukan daun zaitun. Tepat pada waktunya pertolongan Tuhan itu hadir pada kita. Karena itu dalam penantian kita, ya jangan putus asa, jangan menyerah. Ada pertolongan Tuhan kepada kita. Yang terakhir, Tuhan itu mengingat Nuh dengan cara berbicara lagi kepadanya. Firman Allah mencatat begitu Nuh masuk ke dalam bahtera, tidak ada catatan lagi petunjuk atau firman Tuhan. Dan dalam waktu tadi kita sudah belajar 1 tahun lebih dalam banjir, terombang-ambing dengan semua yang dia alami, Nuh tidak mendengar apapun dari perintah Tuhan. Tetapi ketika sudah tiba waktunya,
Tuhan kemudian mengingatkan Nuh dan berbicara lagi kepadanya. Ayat 16, keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Ini adalah satu catatan yang sangat luar biasa. Ayat 17, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Ini adalah satu catatan ya, Allah tetap berbicara ketika kita dalam permasalahan banjir masalah kita, nantikan Tuhan, ada petunjuk Tuhan, terus minta firman Tuhan menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita, sehingga kita melihat Nuh ya mampu melewati banjir, ya melewati air bah, ya dalam masa-masa penantiannya. Kemudian kita dapat melihat ada akhir kisah yang sangat luar biasa. Yang pertama kita melihat bagaimana respon Nuh ketika dia mendengarkan, dia diingat oleh Tuhan. Dia kemudian mendapatkan berita untuk meninggalkan bahtera, dan Nuh taat untuk meninggalkan bahtera. Ayat yang ke-18 ya mencatat sampai 19 bagaimana keluarlah Nuh beserta anaknya, istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang melata dan segala burung, segala yang bergerak di bumi, keluarlah dari bahtera itu satu persatu jenisnya. Kapanpun ya kita mungkin belum mengerti kapan waktunya, tetapi waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Jadi apa yang kita bisa belajar dari Nuh? Percayai Tuhan ya, bahkan untuk masa depan yang mungkin kadang-kadang kita belum tahu ya. Kita dipanggil untuk kemudian belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ingatlah seperti Nuh diingat oleh Tuhan, kita orang-orang yang beriman juga diingat oleh Tuhan ya. Yang kedua, respon Nuh yang luar biasa. Dia bukan saja keluar, tetapi kemudian dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ayat 20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, lalu mengambil beberapa dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, lalu mempersembahkan korban di atasnya. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Persembahan ini melambangkan Nuh adalah seorang yang punya penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Nuh adalah seorang yang pengabdiannya total kepada Tuhan. Jadi ternyata kita dapat belajar Nuh bukan saja dia diingat oleh Tuhan, tapi Nuh sendiri membuktikan bahwa dia ingat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam permasalahan kita, ketika kita terus taruh dalam hidup kita, aku diingat oleh Tuhan, itu menjadi penghiburan kita. Tetapi kita pun harus mengambil respon yang sama. Ingatlah Tuhan dalam segala keadaan. Nuh mengingat Tuhan dengan mentaatinya. Nuh mengingat Tuhan dengan cara bersyukur dan memberikan mezbah persembahan. Jadi hari ini mari kita belajar, ada tantangan yang luar biasa dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ya mungkin ada banjir masalah, ingatlah penghiburannya kita diingat oleh Tuhan. Tapi ingat juga kita pun terus mengingat Tuhan dalam segala keadaan. Sama seperti Pengkhotbah 12 ayat 1 berkata, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, dalam segala hal yang kita hadapi. Pada masa-masa muda kita ingatlah Tuhan, dalam masa-masa pernikahan kita ingatlah Tuhan, pada masa kesendirian tetap ingat Tuhan, dalam kemenangan dan kekalahan kita ingatlah Tuhan, dalam suka dan duka ingatlah Tuhan, dalam sakit dan sehat ingatlah Tuhan, di masa tua ingatlah Tuhan, bahkan di saat-saat terakhir dalam hidup tetap ingat Tuhan. Karena di dalam Dialah kita mengalami segala sesuatu yang sempurna. Dia mengingat kita dan kita pun juga merespon, kita mengingat Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini akan terus membawa kita terus kuat di dalam apapun yang kita hadapi. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu mari ceritakan kesaksian atau bagikan pokok doa melalui 081327420088. Kita saling menguatkan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Dari Nuh kami belajar, Engkau mengingat orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih dalam segala hal yang kami alami, kami diingat oleh Tuhan. Dan biarlah itu membawa kami terus punya pengharapan di dalam Engkau. Kami berdoa, Tuhan kiranya juga akan menolong kami jadi pribadi-pribadi yang tetap mengingat Tuhan.
mentaati Tuhan, terus memberikan pujian syukur kami dalam segala keadaan. Engkau dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kiranya seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang mengisi pikiran dan merenungkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Terima kasih Bapa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.